Perkenalkan, nama saya Frema Predi Sadid. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030302020055 dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Misnawati MPD. Di sini saya akan membahas bab 8 tentang analisis semiotik drama Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur. Pertama, kita akan membahas tentang A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Rancangan penelitian, dan D. Analisis serta kesimpulan. Yang pertama, A. Latar belakang masalah. Naskah dramai Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur muncul dalam khazanah kesusastraan Indonesia bertepatan dengan terjadinya konstelasi politik Indonesia, yaitu tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur ini merupakan naskah drama bergaya surrealis yang syarat dengan simbol-simbol secara semiotik. Simbol-simbol tersebut merupakan struktur hierarki, sistem tanda yang dihadirkan pengarangnya untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, dan pandangannya secara konotatif. Simbol-simbol tersebut mengandung makna sebagai mitos dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Yang B, masuk ke B atau rumusan masalah. Problematika kemiskinan yang diangkat dalam naskah drama Kapai-Kapai ini merupakan fakta kemanusiaan yang dipandang dari sudut keterhubungannya dengan struktur sosial. Sebagai struktur sistem tanda semiotik, bagaimanakah naskah Kapai-Kapai ini menghadirkan struktur tanda-tanda untuk mengungkapkan makna secara primer atau linguistik dan makna sekunder atau konotatif semiotik. Hal inilah yang menjadi fokus kajian ini. Spesifikasi permasalahan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah sistem struktur tanda semiotik yang terkandung dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur. Pertama itu sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama atau denotatif sistem linguistik. Yang kedua yaitu B, sistem struktur tanda semiotik atau semiotik tingkat 2 atau konotatif sistem semiotik. Yang pertanyaan kedua itu sebagaimana teori semiotik Barthes, bagaimana tanda-tanda dalam naskah Kapai-Kapai tersebut bertindak sebagai mitos. Yang ketiga itu bagaimana mitos tersebut menyediakan fungsinya untuk mengungkap dan membenarkan atau menolak nilai-nilai dominan yang ada di dalam masyarakat. Yang C, masuk ke C kita yaitu rancangan penelitian. Yang pertama, di dalam rancangan penelitian yang pertama ada paradigma penelitian. Strukturalisme pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Strukturalisme sebenarnya merupakan paham filsafat yang memandang dunia sebagai realitas berstruktur. Dunia sebagai suatu hal yang tertib, sebagai sebuah relasi dan keharusan. Jaringan relasi ini merupakan struktur yang bersifat otonom. Ciri khas strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan, sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu dan penetapan. Hubungan antara fakta dan unsur-unsur sistem tersebut melalui penyelidikan. Yang di dalam rancangan penelitian ada paradigma penelitian dan yang kedua itu teori semiotika Roland Barthes. Teori yang digunakan sebagai landasan pemahaman dalam penelitian ini adalah teori semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Barthes merupakan tokoh intelektual dan filsuf Prancis
yang gagasannya berada pada fase peralihan dan dari fase strukturalis dan ke pas dan pasca strukturalisme. Roland Barthes menerapkan model de Saussure dalam penelitiannya tentang karya-karya sastra dan gejala-gejala kebudayaan seperti mode pakaian. Bagi Barthes, komponen-komponen tanda penanda pertanda terdapat juga pada tanda-tanda bukan bahasa, antara lain terhadap pada bentuk mite, yakni kebutuhan sistem citra dan kepercayaan yang dibentuk masyarakat untuk mempertahankan dan menonjolkan identitasnya. Selanjutnya, Barthes menggunakan teori signifian atau signifi yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Di dalam rancangan penelitian terdapat yang ketiga, yaitu metode dan teknik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode heuristik atau hermeneutik. Metode heuristik dipakai untuk memahami teks karya sastra sebagai sistem struktur tanda tingkat pertama atau denotatif. Sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua atau konotatif. Adapun teknik pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada simak, catat, dan analisis data menggunakan deskripsi interpretatif dan eksploratif. Analisis ini dipusatkan pada eksplorasi hubungan antara makna tanda semiotik tingkat pertama dengan konteks sosiokultural yang lebih luas. D. Analisis. Berdasarkan kerangka teori di atas, analisis semiotik terdiri atas dua tahap, yaitu tahap analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama atau denotatif linguistik, dan tahap analisis sistem struktur tanda tingkat kedua atau konotatif atau semiotik. Nah, pada tahap pertama dilakukan pembacaan teks sastra secara heuristik untuk menemukan makna linguistik. Oleh Barthes, pemaknaan pada tahap ini merupakan sistem lambang primer atau teks sebagai bahasa. Sedangkan pada tahap kedua dilakukan pembacaan hermeneutik untuk menemukan makna konseptual atau konotatif sebagaimana yang diisyaratkan oleh semiotik. Di dalam analisis terdapat yang pertama, yaitu sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama. Di dalam sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama terdapat A. Unsur penokohan sebagai tanda semiotik. Apabila dikelompokkan berdasarkan kategori penokohan sebagaimana yang dikemukakan dalam teori sastra teks drama Kapai-Kapai karya Arifin Khairi-Nur, ini memiliki 3 kategori. Yang pertama, tokoh sentral protagonis yang meliputi Abu, Iem, dan gelandangan. Yang kedua itu tokoh sentral antagonis yang meliputi emak, majikan, dan kelam. Dan yang ketiga yaitu tokoh tambahan yang meliputi bulan, bel, gelandangan, burung katak, rumput, embun, air batu, jengkrik, kambing, pohon, dan kakek. Berikut ini adalah analisis ketiga jenis penokohan tersebut. Yang pertama, yaitu tokoh sentral protagonis. Dari ketiga tokoh sentral protagonis, tokoh Abu memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan cerita. Tokoh ini merupakan tokoh utama di mana cerita dan adegan dalam naskah ini mengarah pada dirinya. Sedangkan Iem dan gelandangan memiliki peranan yang penting dalam kaitannya dengan tokoh Abu. Hubungan ketiganya menyarankan hubungan paradigmatis. Ketiga tokoh tersebut memiliki kelas yang sama sebagaimana kelas tokoh Abu. Dan yang kedua itu tokoh sentral antagonis. Tokoh sentral antagonis dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin Khairi-Nur
terdiri atas emak, majikan, dan yang kelam. Ketiga, tokoh ini adalah penentang terhadap tokoh Abu dan Iem. Emak dan yang kelam merupakan tokoh surrealis. Kehadirannya dalam cerita tidak dapat diidentifikasi secara konkret, sedangkan majikan merupakan tokoh surrealis. Majikan merupakan tokoh realis, seorang tokoh yang dapat diidentifikasi secara konkret sebagai majikan tempat Abu bekerja. Secara fungsional, ketiga tokoh ini memiliki peranan yang sama sebagai penyebab penderitaan yang dialami oleh protagonis. Oleh karena itu, kerangka teori semiotik hubungan ketiganya merupakan hubungan sintakmatik. Yang ketiga itu tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama ini meliputi bulan, bel, robot gelandangan, burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, pohon, kambing, dan kakek. Keseluruhan tokoh tambahan ini keberadaannya dalam cerita sebagai pendukung tokoh utama, yaitu Abu dan Iem. Tokoh-tokoh tambahan seperti burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, kambing, dan pohon mewakili alam yang berfungsi mendukung gambaran betapa tokoh utama mengalami ketersesatan di dalam perjalanannya mencari ujung dunia. Sedangkan bel dan robot gelandangan mendukung gambaran rutinitas kerja Abu sehari-hari. Yang A tadi sebagai unsur penokohan sebagai tanda semiotik, yang B yaitu unsur tema sebagai tanda semiotik. Tema utama dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur ini adalah penderitaan hidup manusia karena mengejar mimpi-mimpi dan harapan semu. Kenyataan ini digambarkan oleh tokoh Abu yang merupakan representasi dari sosok manusia pada umumnya. Di ujung pengejaran mimpi dan harapan yang sia-sia itulah kemiskinan, tradisi kerja yang menghimpit, kegelandangan, ketersesatan hidup, mimpi, harapan dan ambisi hidup, kebodohan, alienasi, dan kematian yang dia peroleh, sebuah pilihan hidup yang tak rasional. Setelah unsur tema sebagai tanda semiotik, kita masuk ke C, yaitu unsur adegan atau alur sebagai tanda semiotik. Alur cerita dalam naskah drama ini dijalin berdasar adegan dari awal sampai akhir. Sebagai bangunan struktur intrinsik, adegan-adegan dalam karya ini menunjukkan struktur alur yang tidak teratur. Satu alur dipotong dengan munculnya adegan lain, begitu seterusnya, sehingga muncul kesan terjadinya ketidakteraturan alur. Ketidakteraturan alur bukan tidak sengaja dilakukan oleh pengarangnya. Ada dua hal yang menarik dan kuat secara dramatik dari ketidakteraturan bangunan alur karya ini. Yang pertama, ketidakteraturan bangunan struktur alur tersebut mendukung makna cerita atau tema. Yang kedua yaitu adegan yang diselipkan dalam alur pokok cukup menimbulkan dan mendukung intensitas peristiwa atau cerita. Setelah unsur adegan, terdapat unsur dialog sebagai tanda semiotik. Ciri khusus naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur adalah penggunaan bahasa, khususnya dalam dialog. Arifin Khairinur dalam karyanya ini telah mensubversi kebakuan bahasa Indonesia dengan menampilkan bentuk-bentuk kelisanan yang ada di masyarakat. Setelah itu kita masuk ke garis baru atau yang kedua, sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua. Sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, bahwa pada sistem semiotik tingkat kedua, objek atau konsep pada sistem tingkat pertama diambil sebagai signifier atau penanda yang memiliki makna signified atau pertanda, yang disebut oleh Barthes sebagai mitos.
Dengan demikian, mitos adalah sejenis metabahasa dan sistem mitos inilah yang siap dipakai untuk aktualisasi ideologi. Tokoh utama dalam naskah drama Kapai-Kapai ini terhimpit oleh mitos-mitos yang ada sebagai akibat mitos tentang status sosial dan ekonomi yang rendah. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seorang mengalami penderitaan hidup, tempat tinggal yang tak layak, rasa lapar berkepanjangan, dan tidak ada jaminan hidup layak bagi generasi selanjutnya. Merupakan mitos yang disebabkan mitos tentang kemiskinan. 3 mitos yang dapat ditangkap dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur melalui analisis sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua. Yang pertama itu status sosial dan ekonomi yang rendah, membawa kemiskinan dan kemartabatan yang rendah pula. Yang kedua yaitu kemiskinan akan membawa penderitaan hidup seseorang. Yang ketiga yaitu kebodohan yang tidak punya pedoman hidup akan mengalami ketersesatan dan keterasingan hidup. Ketiga mitos inilah sebagai makna atau konsep, gagasan atau pikiran yang membangun sistem struktur tanda semiotik karya sastra ini. Kita sampai di bagian akhir yaitu simpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur merupakan sistem struktur tanda semiotik yang dibangun atas hubungan antar form di satu pihak dan hubungan antara form dan konsep yang diwakili. Yang kedua yaitu secara tematis, naskah drama ini memiliki tema utama penderitaan hidup manusia karena mengajar mimpi-mimpi dan harapan semu. Tema utama ini merupakan jalinan tema-tema minor atau kemiskinan tradisi kerja yang menghimpit, kegelandangan, ketersesatan hidup, mimpi, harapan, dan ambisi hidup, kebodohan, alienasi, dan kematian. Yang ketiga itu sebagai sistem mitos dalam kerangka teori semiotik. Naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Khairinur sebagai sistem struktur tanda semiotik dibangun atas mitos-mitos. Yang pertama yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah membawa kemiskinan dan kemartabatan yang rendah pula. Yang kedua atau yang B, kemiskinan akan membawa penderitaan hidup seseorang. Yang ketiga itu kebodohan dan tidak punya pedoman hidup akan mengalami ketersesatan dan keterasingan hidup. Dan yang nomor 4 yaitu mitos-mitos tersebut mengungkapkan pandangan hidup atau ideologi yang dipegang pengarang dalam menyikapi dan memandang realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.